Selanjutnya, Rafiqus Syamil, tetap meyakini nasab Habib masih tersambung ke Rasulullah. Alhamdulillah, jaga keyakinan itu, jangan sampai kita terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman yang tidak bertendensi dengan kitab nasab. Selanjutnya, Imad Al-Gentotin bin Mitloki, ya kurang tahu. Seterusnya, konten geplek, ya terserah sampean katakan seperti apa saja, terserah. Yang namanya tidak sepaham ya kan pasti seperti itu. Alhamdulillah bagi orang-orang yang masih membela para habaib, berarti Allah masih senantiasa menjaga keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamanya menjaga keimanan kita. Zawiyah properti. Amin Allahumma amin. Di antaranya bukan yang dimaksud di sini rukun iman. Rukun iman itu tetap 6. Hanya saja kita meyakini. Iman itu secara luwatan at-tasdiq, meyakini bahwasanya Habib ini tetap dzurriyyah Rasulullah yang harus kita muliakan, harus kita harus kita bedakan dengan orang-orang lain yang bukan dzurriyyah Rasul. Karena itu sudah firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Selanjutnya, ketawain aja ustadz mereka tuh, ya terserah. Selanjutnya, ajaran sesat para habaib mengikuti Al-Quran. Saya nggak berani untuk mengomentari ini karena maqasidul lafzi ala niyatil lafidh, maksud dari perkataan itu setelah di tabayun kepada sahibul lafzi, maka jelas apa maksudnya dan tujuannya. Karena lafaz itu kadang mengandung ihtimal, mengandung ihtimal dan mengandung yang lainnya. Selanjutnya, ketawain aja ustadz mereka tuh. Masya Allah, terima kasih Bang Gokil TV. Selanjutnya, datangnya dari berpikir terbalik, Bang 67. Berpikir terbalik, apa dalil kitab nasab yang mengesahkan bahwa nasab Ba'alawi adalah betul dzurriyyah Nabi, kecuali pengambilan data kitab kalangan sendiri abad 9. Ini perlu ngaji kembali kitab nasab, bahwasanya nasab itu adalah ahlu bait adra min ghairih. Orang yang memiliki nasab itu sendiri lebih paham, lebih tahu terhadap ketersambungan nasabnya daripada orang lain. Ini kok justru yang dari internalnya ditolak, malah mencari dari eksternal. Ini yopo kerangka berpikirnya, sudah tidak logis ini. Ini bisa dilihat di di Al-Madkhal fi Ilmin Ansab, itu jelas redaksinya seperti itu. Kenapa golonganmu tidak datang? Apa kamu merasa bangsa Yaman ya? Maksudnya yopo ya. Tapi sayang Ustadz ini tidak mengungkit rasis, mencaci, menghina, merendahkan. Saya di sini dalam rangka untuk fokus membahas nasab, karena saya ingin tahu secara mendalam apakah betul, apa kajian kitab nasab Kiai Imaduddin itu benar secara kajian ilmu nasab. Ternyata setelah saya mengkaji, setelah saya hatamkan kaidah-kaidah nasab, di situ banyak yang bertentangan, bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang ada. Benar sekali mencintai umatnya, tidak mencaci para kiai dengan sabitan kebun binatang dan yang lain-lain. Itu kan itu pribadi. Kurang tahu alasannya apa dan motifnya apa. Apakah ada kronologinya? Kurang tahu juga. Saya tidak berani berkomentar tentang hal ini. Karena tidak pantas bagi saya berkata apa yang tidak saya ketahui.
Habib-habib lebih bahaya dari Inggris karena bawa darah Rasul. Ini alasannya lucu, karena bawa darah Rasul. Dalam artian karena di tubuhnya ada darah Rasul. Loh, ketika ada darah Rasulullah SAW mengalir di tubuhnya dikatakan bahaya, yo poiki. Justru ketika ada darah Rasul, tetesan darah Rasul itu akan menjadikan sebuah daerah tersebut menjadi semakin berkah. Apalagi sudah dzurriyyah, sudah ulama. Imat Raja Cerpen, wallahu a'lam. Muter-muter nggak ada ujungnya. Kiai Imat cuma minta bukti 500 tahun baru bikin kitab nasab. Atas dasar apa? Mimpi ngarang. Kalau terputusnya nasab selama 500 tahun ini ditolak, niscaya pengithbatan Rasulullah terhadap klan Abdul Qais yang diutus oleh Abdul Qais mendatangi Rasulullah. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, "Manil qaum?" Siapa Anda? Siapa kaum ini? Mereka menjawab, "Rabi'ah." Rasulullah, kami dari Rabi'ah. "Marhaban bil qaum." Apa kata Rasulullah? Rasulullah mentarhib, menyambutnya dengan baik dan menyetujui akan nasabnya. Padahal dari Abdul Qais ke Rabi'ah itu terpaut masa 500 tahun lebih. Yang kedua, niscaya ini apa itu? Rentan waktu daripada Adnan ke Sayyidina Ismail ini tidak bisa dikatakan sahih, rungkat ini. Kenapa kok dikatakan rungkat? Karena kalau menggunakan teori kiamat ini tidak ada data jelas, bahkan Rasulullah sendiri yang tidak mempercayai terhadap adanya silsilah yang sahih dari Sayyidina Adnan kepada Sayyidina Ismail. Ada yang menjawab, "Oh, itu kan wahyu dari Rasulullah. Rasulullah lebih tahu daripada kita." Loh, di situ dijawab oleh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi. Kalau seandainya wahyu, justru ada datang malaikat Jibril mengabarkannya. Di sini tidak ada riwayat seperti itu. Dan banyak hal-hal tersebut terjadi di kalangan ulama. Ini karena saya ada di jalan, saya nggak bisa menampilkan data lebih banyak. Saya telah kumpulkan data-data nasab-nasab yang sahih, jelas terang benderang, cuma di situ ada terpaut, ada terputus beberapa abad, tapi tetap disahkan oleh ulama. Makanya yang komprehensif, Kiai Imat dalam dalam meneliti. Kalau dikatakan beliau peneliti, tapi kalau menurut saya belum sih. Kemudian para pendukung Khabib akan malu sendiri dengan beriringnya waktu. Ya, kita buktikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Lau udah dibutakan mata hati Mukib bin Mah, jadi takkan bisa menerima kebenaran. Kebenaran dari segi apanya? Benar itu ada barometernya, bos. Kalau kita mau mengkaji nasab, maka kita harus menggunakan kaidah nasab. Gak nyambung nanti kalau membahas nasab, membuat kaidah sendiri yang justru bertolak belakang dengan kitab nasab. Kalau kebenaran akan saya terima dari siapapun itu. Undur maqilah ula tandur mangqalah. Lihatlah apa yang keluar, yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Apakah Ustadz ini menjamin atas kebenaran yang dia bahas? Pertanyaannya, siapakah yang menjaminnya? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya saja secara zahir di sini yang lebih benar adalah saya. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena saya punya tendensinya. Bukan hanya narasi. Jelas. Bukan hanya bernarasi saya. Sedangkan nahnu nahkum bidzahir wallahu tawallas sarair. Selanjutnya jangan lupa pengkhianatan G30 SPKI yang didahului adu domba dan fitnah umat. Sekarang menjadi fitnah ini siapa sih? Yang memfitnah umat ini siapa? Ya, kita berpikir logis saja. Tesisnya Emat belum teruji, ayo bawa ke MUI pasti ditolak, bos. Ya itu nggak usah ditanyakan, itu sudah kentara itu. Dari ulama-ulama saja, seperti halnya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, kitabnya dikutip oleh Ki Emat dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Seperti halnya
Al-Muqibun yang dikarang oleh Mahdi Rajai. Di situ pengarangnya mengisbat. Ini aneh ini. Ketika mengisbat dia tolak isbatnya, dia pakai kaedahnya dengan disalahartikan. Banyak seperti itu. Tesis palsu. Kalau tesisnya sih bisa dikatakan belum sempurna. Kalau palsu, wong ada sudah anunya, bentuknya. Cuma kalau mau dikatakan sempurna itu belum. Karena belum ada yang mengujinya. Beliau selalu tidak hadir kalau mau diuji tesisnya. Nasab habaib semakin kuat sampai Nakoba internasional baru-baru ini menyatakan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi adalah rajulun jahlun murakkab. Saya ini sebetulnya malu ketika ini disematkan kepada saudara kita yang dari sebangsa dan setanah air. Tetapi gimana? Mau membelanya, wong ini memang kesalahan, wong ini memang kebatilan. Gimana mau dibelanya? Jahlun murakkab itu kan adalah ma'rifatu ma yukhaliful waqi'. Mengetahui sesuatu, cuma pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya di sini dimakan jahlun murakkab, ya tarakkabu min juz'ain. Ialah tersusun dari dua susunan, dari dua juz, dua bagian. Bagian yang pertama dia jahlun, bodoh terhadap nasab. Bagian kedua dia tidak paham kalau dirinya itu bodoh. Ini saya ulas dalam komentar saya ketika mengatakan seorang Syekh Ibrahim Mansur Al-Amir tentang orang yang membatalkan nasab Ba'alawi dikatakan jahlun murakkab. Nah, silakan lihat di video saya sebelumnya. Percuma anti Israel, ternyata udah ditanam benihnya oleh Belanda 100%. Cucu cicit Asgenazi, seharusnya ada waktunya dipanen. Masya Allah. Ini kurang jauh mainnya ini. Tesis anak si Sarman Sipit adalah tesis dendam kesumat. Wallahu a'lam. Maju terus Ki Haji Imad, karena yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, walaupun dibungkus dengan agama. Bapak ini framing terus yang ada. Ya kita bisa pahami saja. Makanya saya sering mengatakan, kalau sampean ingin tahu betul apakah tesisnya Ki Imaduddin itu sudah sesuai dengan kajian ilmu nasab, hatamkan satu saja kitab nasab. Insya Allah sampean bisa tahu. Kalau sampean belum hatam, ya nuduh orang framing seperti ini. Kalau saya sudah mengkaji dari Musyajjarat, dari Mabsutat, dan dari kitab-kitab kaidah, itu saya saya padukan dengan tesis atau dengan karya ilmiah katanya Ki Haji Imaduddin. Ternyata di situ banyak kerancuan, hampir di setiap bab, hampir di setiap paragrafnya itu ada kerancuan-kerancuan yang seakan-akan beliau ingin menggiring opini publik untuk mempercayai kaidah-kaidah yang tidak berlandasan itu. Dan ini sudah saya buatkan videonya, dan insya Allah akan saya upload sebentar lagi. Next, maksudnya lanjut. Biasanya dilakukan pemateri di seminar karena ingin menyingkat waktu dan masuk langsung poin aja. Jangan fitnah Ki Haji Imaduddin tidak hafal materi. Loh, ini kenyataannya. Ketika beliau ditanya oleh seseorang ketika mengisi semacam ceramah, ada orang yang bertanya di belakang, adakah persyaratan kitab sezaman? Beliau menjawabnya tidak hafal. Cuma mereka-reka ada di Rosail katanya. Saya lihat di Rosail nggak ada. Mana ada syarat kitab sezaman? Mungkin yang ditanyakan Allah takuna mukhalifatan lil usul. Harus tidak membedai terhadap usul. Usul di sini sama Ki Haji Imad dimaknai kitab dahulu. Padahal usul ini kita lihat di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 50 ke atas, 57 kalau tidak salah. Di situ sangat jelas bahwasanya usul itu diambil dari asal. Asal itu far, dalam artian keturunan daripada asal itu sendiri. Jamak dari aslun, usulun. Awal tidak percaya perdukunan, terus pernasaban, lalu apalagi peragaman. Na'udzubillah.
Masya Allah. Orang yang mencari uang dengan menjual-jual nama nasabnya pasti akan mempertahankan sampai mati. Kalau tidak mau cari pakai apalagi yang mudah. Ini berbicara tanpa dasar, tanpa landasan ini. Kalau saya tanggapi. Kalau kemudian secara nggak sadar Imat sudah membatalkan nasab Wali Songo. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya percuma bantahan dari orang balad jika ternyata tidak bisa memberikan dalil dan burhan untuk membela. Ini memahami dalil seperti apa ini sebetulnya? Apa ini maksud dalil? Kata next dipermasalahkan, bro. Masya Allah. Ini sudah petunjuk, Bang. Next berarti beliau tidak bisa meneruskan apa yang dia sampaikan. Masa masih butuh terhadap peraga? Katanya sudah peneliti. Kalau peneliti itu seharusnya tidak usah. Kaidah saja butuh peraga. Ya kalau semuanya data-data yang lain. Ini kaidah masih butuh data. Masih butuh alat peraga. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ini agak lucu-lucu ini. Kita lanjutkan. An asakit layun sab lahu qaulun. Ya dalam satu konteks memang seperti itu. Hanya saja dalam konteks ini as-sukut itu adalah iqrarun, as-sukutu kal iqrar. Sukut itu seperti halnya ikrar. Dalam artian di situ kan banyak seperti halnya ijma' sukuti. Ketika tidak ditemukan penentang, maka di situ dinamakan ijma' sukuti. Kapan dinamakan ijma' sukuti? Apabila tidak ada penentang. Penentangnya itu siapa yang dianggap? Ya, yang selevel lah dengan mujtahid. Kalau cuma penentangnya itu nggak selevel, tidak bisa tetap dinamakan ijma'. Seperti Haji Imaduddin ini levelnya sudah nyampe mana ini? Oh ternyata begini model celengan samar gerombolan Habib penjual kesombongan nasab. Wahai orang-orang, sadarlah, jauhi bahaya doktrin sesat Habib. Saya tidak merasa terdoktrin. Justru saya ini ikut terhadap kebenaran. Saya tampilkan dalil-dalil yang ada. Ya kalau semuanya tidak menerima hal ini, ya mau minta dalil yang seperti apa lagi? Seperti itu. Jangan-jangan sampai kita menjadi mutataffilun. Orang-orang yang seakan-akan kekanak-kanakan dalam menyikapi suatu masalah. Kalau tidak sama dengan kita pasti salah. Itu lucu, Bang. Kalau seperti itu. Kiai itu seperti itu. Ketika ada kitab nasab di abad kelima, kitabnya dipermasalahkan. Ketika ada ulama yang mengithbat nasab Ba'alawi, ulamanya dipermasalahkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera beliau. Ini sudah jelas ini. Makanya saya mohon sadarlah. Sadarlah wahai Mukibbin Ki Haji Imaduddin. Manggil dia Ki Imat aja, nggak usah ada embel-embel kiai. Oh, ya saya hargailah beliau sebagai kiai. Cuma di sini dalam ranah pengkajian nasab ini karena ranah ilmiah, maka saya jawab dengan ilmiah. Tanpa ada celaan yang tidak berdasarkan dari ilmu. Tesis sampah dipercaya, bakar, Imat paling ditakuti ketemu Gus Wafi. Jadi sangat benar. Sangat benar. Kenapa? Dalil yang dipakai oleh Imat itu tidak lebih kuat daripada Baitul Ankabut. Wa inna auhanal buyuti la Baitul Ankabut. Sedangkan rumah paling rapuh itu adalah rumahnya laba-laba. Dalil Ki Haji Imaduddin itu sama dengan rumah laba-laba. Mudah untuk dipatahkan. Makanya ketika diajak face to face itu tidak akan pernah mau. Kenapa? Takut cepat selesai permasalahan ini. Lah secara akal juga saya sependapat lagi dengan Imat yang lahir di abad berapa. Oh aneh, banyak orang yang bodoh tertipu dengan Imat. Ya saya ulangi, makanya untuk tidak bodoh kita harus kaji kitab nasab, hatamkan kitab nasab, baru
kita komentar atau menentukan apakah Kiai Haji Imaduddin itu benar atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar, adzan.